وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang hukum bacaan surah Al-Fatihah bagi makmum. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hukumnya ini bacaan surah Al-Fatihah bagi makmum? Apakah dia wajib atau sunnah? Pertanyaan yang pertamanya, jika sholat dikecilkan bacaan, imam mengecilkan bacaannya, tidak dikeraskan. Ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan ada beberapa riwayat dari sahabat yang mereka hanya mendapatkan rukuknya imam, jadi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana jika kondisi kita sementara membaca surah Al-Fatihah, tapi imam sudah rukuk, belum selesai sudah kita bacaan, imam sudah rukuk, sedangkan tidak ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Apakah wajib untuk menambah rakaat atau dicukupkan dengan itu? Pertanyaan keduanya, imam sholat di belakang imam yang mengeraskan bacaan, apakah bacaan wajib kita membaca surah Al-Fatihah atau dicukupkan dengan bacaan imam? Maksudnya dalilnya dari surah Al-Araf, jika dibaca Al-Quran maka kita cukup diam dan mendengarkan. Apakah kita diam dan mendengarkan imam, ataukah kita membaca setelah imam membaca surah Al-Fatihah? Jazakallahu khair. Baik, Masya Allah. Jadi, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ada dua pertanyaan. Semuanya tentang bacaan Al-Fatihah. Yang pertama, apa hukum baca Al-Fatihah bagi makmum yang katanya disirkan, Pak ya, bacaannya? Apakah sunnah atau wajib? Karena katanya ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau mendapati imam ruku, itu dapat. Itu dapat satu rakaat. Nah, bagaimana kalau kita dapat imam sedang berdiri baca Al-Fatihah, tidak selesai imamnya ruku? Apakah dianggap dapat? Itu kesimpulan dari pertanyaan yang pertama, walaupun agak panjang tadi. Ada pernyataan dulu, baru ada pertanyaan. Tapi begitulah intinya. Begitu, Pak ya? Kita ridho gini. Baik. Alhamdulillah. Memang, Pak, alhamdulillah. Pertama sekali kita harus katakan dan kita ketahui bahwa membaca Al-Fatihah itu, Pak, rukun sholat. Bukan hanya sekedar wajib. Wajib itu kan artinya kalau kita tidak lakukan, berarti berdosa, sholatnya sah. Itu kalau dibilang wajib. Ini Al-Fatihah bukan wajib, tapi rukun. Rukun itu kalau kita tidak lakukan, batal. Itu bedanya wajib sama rukun. Beda lagi kalau sunnah. Kalau sunnah dilakukan ataupun tidak, sama, tetap sah sholatnya, tidak berdosa. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Ini Al-Fatihah, Pak, rukun sholat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu jelas kata Nabi SAW. Berarti hukumnya adalah rukun. Kan tidak ada sholat. Tapi yang membuat bingung, ada orang dapat ruku, tapi ada riwayat yang dapat ruku dianggap dapat. Dianggap dapat. Itu hadir dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dia datang sholat, Nabi SAW sudah ruku. Nabi SAW sudah ruku. Maka karena dia ingin dapat, dia ruku di pintu sambil jalan. Jadi sambil ruku sambil jalan. Kesot.
Setelah sholat Nabi katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan diulangi. Ini katanya hadis ini menunjukkan dapat. Kalau dapat ruku. Berarti kan tidak baca Al-Fatihah karena dia ruku. Gimana ini? Apakah ini membatalkan tadi hadis pertama yang mengatakan Al-Fatihah adalah rukun? Tidak. Tidak membatalkan. Ini hadis seperti bertentangan, tapi bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak dikompromikan, tapi batal. Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi setelahnya. Yaitu di antara para ulama mengatakan tetap berpegang dengan dalil yang pertama, tetap ruku. Tetap tidak dapat. Walaupun dapat ruku. Kenapa? Karena Nabi bilang jangan kamu ulangi. Nabi bilang jangan kamu ulangi. Itu sisi pendalilannya. Dan itu mayoritas ahli fikih yang berpendapat seperti itu. Walaupun dapat ruku, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak dapat. Itu mayoritas ahli fikih. Pendapat kedua tidak. Ini hadis yang pertama, Ubadah bin Samit, itu hadis umum. Sementara hadis Abu Bakr itu kejadian khusus. Umumnya tidak ada sholat. Kecuali ada Al-Fatihah di dalamnya. Khususnya kecuali kalau dapat ruku, maka dapat. Itu maksudnya. Secara umum tidak ada Al-Fatihah tidak dapat. Tapi kalau kejadiannya kita dapat imam ruku, dapat. Dapat berdiri tidak dapat. Karena hadis pertama. Kalau dapat ruku dapat karena hadis kedua. Dia kompromikan. Diarahkan yang umum ke kejadian umum. Secara umum kalau dapat berdiri. Kemudian diarahkan ini yang hadis yang kedua ke kejadian khusus kalau dapat ruku. Ini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis. Mayoritas ahli hadis. Dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan itu memang yang kuatnya wallahu alam. Karena wajib beramal dengan umum sampai datang ada mengkhususkannya baru kita khususkan. Makanya dikuatkan itu sesuai dengan kaidah yang kita pahami. Sesuai dengan kaidah berdalil yang kita pahami. Iya. Nah, sekarang kejadian berikutnya lagi. Ini kan dapat ruku. Bagaimana kalau dapat berdiri? Tapi belum selesai. Itu inti dari pertanyaan kita tadi. Jadi ya imam lagi berdiri ini. Baca. Kita juga takbir. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah belum sempat selesai, imam sudah ruku. Imam sudah ruku. Ini para ulama menjelaskan, seperti anak pernah dengar dari Syekh Taufik, beliau bilang kalau bisa dikejar, imam belum bangkit dari ruku, antum sudah selesai, sudah ikut ruku, itu bagus. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dikejar, maka langsung ruku, nanti kodok satu rakaatnya. Kodok rakaatnya. Karena tidak dianggap dapat orang yang mendapat berdiri. Yang dianggap dapat itu orang yang mendapat saat imam dalam keadaan apa? Ruku. Karena kejadian khusus ini tidak boleh kita berluas-luas. Walaupun saya tertarik terakhir yang saya dapat, Syekh Utsaimin malah mengatakan dapat juga. Itu yang paling saya terakhir dapat juga dari kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau malah mengatakan dapat juga. Walaupun pendapat yang tadi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syafi'i dan ahli hadis itu lebih aman, jangan diperluas. Artinya kalau dapat berdiri, jangan anggap dapat. Karena asalnya tidak baca Al-Fatihah tidak dapat rakaat. Asalnya seperti itu. Itu untuk pertanyaan kita yang pertama. Jadi terserah kita mau pilih pendapat yang siapa. Silakan. Mana yang mudah bagi kita. Adapun hadis yang mengatakan tadi la ta'ud, itu dibantah oleh orang-orang Syafi'iyah. Jangan kamu ulangi, maksudnya jangan ulangi ruku sambil jalan. Jangan kamu ulangi ruku sambil jalan. Dengan korinah indikasi lanjutan dari hadis. Idza ataitumus shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian datangi salat, datangi dengan penuh ketenangan dan penuh wibawa. Tidak perlu tergesa-gesa karena mau dapat langsung ruku di pintu sambil jalan. Iya, tidak perlu seperti itu. Makanya Nabi SAW tidak katakan tambah rakaat. Tidak. Nabi cuma bilang jangan kamu ulangi, yaitu ruku sambil jalan.
Itu jawaban mereka. Walau alam, makanya yang dikuatkan adalah ketika dapat ruku dapat, ketika dapat berdiri tidak dapat. Itu walau alam. Untuk pertanyaan yang kedua. Di sholat jahriyah. Sholat jahriyah, apakah juga rukun baca Al-Fatihah? Atau kita tidak? Membacanya, katanya ada di surat Al-A'raf, yaitu surat yang dimaksud adalah ayat 204. Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. La'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Artinya kalau imam baca, kita diam. Dengan dalil ayat ini. Ayat ini Pak, umum. Di luar sholat atau di dalam sholat. Umum. Kita diam, kan begitu? Ini namanya dalil umum. Dimanapun dibacakan Quran, kita diam. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Ini umum kejadiannya. Khusus di sholat, Pak. Ada kejadian khusus. Pernah di masa Nabi SAW, para sahabat ketika Nabi baca, mereka juga ikut baca. Maka setelah sholat Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, betul. Apa kata Nabi? La taf'alu illa bi ummil Qur'an. Illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Apa yang kita pahami dari situ? Artinya, selain Al-Fatihah, kita harus diam. Tapi kalau Al-Fatihah, harus kita baca. Karena la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Ini umum, Mbak. Untuk sholat jahriyah dan untuk sholat apa? Sirriyah. Jadi kita tetap baca Al-Fatihah. Kita tetap baca Al-Fatihah. Itu, Pak. Ada hadis juga yang lain, Pak, yang menunjukkan bahwa orang makmum tidak perlu baca, tapi hadisnya dhaif. Tapi hadisnya dhaif. Paling kuat mereka berdalil dengan ayat yang kita sebutkan. Surah Al-A'raf ayat 204. Itu tadi, tapi itu ayat umum. Di dalam sholat ada tuntunan khususnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.